Bulan Sinar Mata. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan dosen Pak Nurdiansyah. Jadi selamat menyaksikan. Jadi korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah ataupun organisasi ataupun itu dimanapun yang untuk memperoleh keuntungan pribadi mereka diri sendiri. Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang memiliki arti busuk, memutarbalikkan, menggoyahkan, dan menyogok. Menurut Black Law Dictionary adalah suatu bentuk perbuatan yang dengan sengaja dan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri secara tidak resmi dengan terlebih dulu menggunakan hak-hak dari pihak yang lain secara salah dalam sebuah jabatannya ataupun karakternya dalam mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak dari mereka yang seharusnya menerimanya. Menurut Anwar, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Dan menurut Asian Development Bank atau ADB adalah korupsi melibatkan perilaku oleh sebagai pegawai sektor publik dan swasta di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum untuk memperkaya diri mereka sendiri dan untuk orang-orang terdekat mereka ataupun kelompok mereka dalam melakukan korupsi itu sendiri, serta dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan saat mereka bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum, melakukan suatu perbuatan untuk memperkaya diri mereka sendiri, menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dalam suatu kelompok korupsi mereka sendiri, serta menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, jadi faktor penyebab korupsi ini ada dua. Yang pertama itu internal dan yang kedua adalah eksternal. Internal ini adalah berasal dari sifat diri kita sendiri. Seperti dasar perilaku korup yang menurut faktor internalnya disebabkan karena ada yang pertama sifat tamak dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang selalu diperolehnya. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, bahkan selalu bertambah. Kemudian, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar. Biasa kita sebut dengan faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Kemudian, korupsi sangat berdampak buruk bagi negara maju maupun negara berkembang. Tetapi, negara maju memiliki risiko yang sangat kecil karena orang-orang yang hidup di negara maju mempunyai pandangan yang cukup kritis serta ada dukungan teknologi yang maju untuk mengambil tindakan mencegah tindakan korupsi. Kemudian, orang-orang yang berada di negara berkembang masih sangat sedikit yang peduli terhadap negaranya, sehingga para penguasa memiliki celah yang besar untuk melakukan tindakan korupsi. Salah satunya ya di negara saya ini, negara Indonesia. Selain itu, di negara berkembang seperti Indonesia ini masih sangat kurang undang-undang yang menekan terjadinya korupsi. Dampak dengan adanya korupsi di negara berkembang adalah menghalangi perekonomian untuk rakyat, sehingga yang ada rakyat makin sengsara, bukan malah makin berkembang, bukan makin puas dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Selain itu, berdampak pada harga barang dan jasa di suatu negara. Banyak pengusaha besar yang menyuap para petinggi pemerintahan agar pengusaha bisa mempermainkan harga dengan seenaknya sendiri. Hal tersebut
tentunya akan berdampak pada kebutuhan rakyat yang kecil yang semakin tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selain itu, korupsi sangat berdampak pada infrastruktur negara yang rusak. Rusaknya infrastruktur negara ini seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya itu karena apa? Karena adanya tindakan korupsi. Korupsi antara pejabat pemerintahan dengan pengusaha yang membuat infrastruktur membuat pengusaha tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian hanya dikerjakan dengan asal-asalan saja, sehingga infrastruktur cepat rusak. Contohnya, banyak pengerjaan pengaspalan yang dilakukan seenaknya sendiri, sehingga berakibat jalan rusak lagi dalam waktu yang cukup singkat. Itu terjadi pada negara Indonesia. Nah, pasti kita di sini banyak kan bertanya, mengapa sih tindakan korupsi itu bisa terjadi? Itu karena adanya tindakan korupsi ini terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, birokrasi yang tidak sehat, pengeluaran pemerintah yang sangat banyak, hukum yang tidak tegas, penguasa yang mempunyai sifat jahat, dan pengawasan yang tidak terlalu ketat, bahkan tidak ada sama sekali. Cara mengatasi korupsi ini sendiri bisa kita lakukan dengan memperbarui sistem birokrasinya, kemudian menerapkan sistem hukum yang tegas, dan menekan agar kasus korupsi tidak terjadi lagi. Birokrasi yang lebih transparan sehingga warga negara bisa mengawasi pejabat negara tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Pengawasan bisa dilakukan dengan kerjasama dengan media pers agar kebijakan pemerintah dapat diketahui dan dimengerti oleh semua masyarakat. Kemudian, jenis korupsi ada 4, yaitu ekstortif, manipulatif, nepotistik, dan subversif. Nah, jadi korupsi ekstortif ini berupa sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada penguasa. Kemudian yang kedua, korupsi manipulatif, yaitu seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Dan yang ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena apa? Karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada korupsi subversif, yaitu mereka yang merampok kekayaan negara secara seenaknya saja untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi mereka diri sendiri. Kemudian ada bentuk-bentuk korupsi. Jadi bentuk-bentuk korupsi yang pertama itu adalah penyuapan atau bribery yang mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Kemudian yang kedua, embezzlement, yaitu tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik ataupun sumber daya alam tertentu. Kemudian yang ketiga, fraud, yaitu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan atau biasa disebut dengan trickery or swindle. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu. Kemudian yang keempat, extortion, yaitu tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan secara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. Kemudian yang kelima, yaitu favoritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Selanjutnya, yaitu
melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Dan yang terakhir, serba kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Nah, itu dia tadi materi tentang pendidikan anti korupsi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada perkataan dan materi yang kurang lengkap bagi teman-teman. Terima kasih.